Aksi kejahatan jalanan sekelompok remaja yang sering dinamai Kompas.com, kelitih 44 hari memakan berlalu korban. sejak peristiwa Kali ini, pembunuhan pemuda seorang ibu berusia dan 13 anak di Kabupaten tahun Subang, yang Jawa merupakan Barat. anak seorang Namun ibu hingga kini SRE polisi masih di belum berhasil Jawa mengungkap Barat kasus menjadi tersebut. korban. Sejumlah barang bukti ceceran darah Korban kamera Dalam teori Edwin H. Sutherland, yaitu teori asosiasi diferensial, menyatakan bahwa perilaku menyimpang bersumber dari pergaulan yang berbeda. Penyimpangan terjadi melalui proses alih budaya dan proses mempelajari budaya yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain dan komunikasi yang dapat berlangsung secara langsung maupun melalui bahasa isyarat. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap perilaku seseorang dan juga pergaulannya. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dan juga melindungi diri dari kejahatan tersebut, maka bisa dilakukan dengan membatasi pertemanan, menyaring pertemanan, dan tidak mengikuti tren pergaulan bebas. Stratin teori atau teori anomi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim yang menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku kejahatan. Untuk melindungi diri kita dari kejahatan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, jika berada di ruang sosial, sekiranya kita tidak berfokus kepada handphone yang dapat membuat kepekaan kita terhadap situasi sekitar berkurang. Teori kontrol sosial. Teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Permunculan teori kontrol disebabkan 3 ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi, labeling, dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice, di mana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja, yakni self-report survey. Berikutnya ada teori pilihan rasional. Teori kriminologi satu ini mengadopsi pemikiran ekonomi yang mengatakan bahwa manusia adalah sebuah makhluk yang rasional dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan usaha yang harus dibutuhkan untuk memperoleh kemanfaatan hasil yang diinginkan. Perilaku yang secara sadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggar seperti uang, status, hasrat seksual, dan aktualisasi diri. Pandangan ini berpendapat bahwa pada dasarnya semua manusia mempunyai kodrat yang sama, yaitu selalu mempertimbangkan untung rugi keputusannya berdasarkan informasi yang diperolehnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak terkecuali dengan para pelaku kejahatan.